Oke, halo pemirsa, jumpa lagi di Landstalk di weekend hari ini bersama saya Veronica Muniaga. Ya, dan saya Fitri Megantara. Rancok nanti kita akan membahas mengenai topik tema pernikahan tematik. Pesta pernikahan adalah salah satu momen bahagia yang tidak ingin dilewatkan setiap pasangan. Untuk mengingat peristiwa penting tersebut yang hanya dijalani satu kali seumur hidup, tidak jarang mereka menginginkan pesta yang unik dan berbeda dari biasanya. Di Indonesia, resepsi pernikahan biasanya digelar secara adat atau tradisional. Namun kini banyak pula pasangan yang menggelar pesta pernikahan dengan tema unik dan tidak biasa. Mereka lebih memilih pesta pernikahan dengan tema yang unik agar pesta mereka lebih terkesan dan dapat dikenang oleh mereka dan juga oleh para tamu yang datang. Beberapa tahun ini banyak pasangan calon pengantin menggelar resepsi unik, diantaranya mengusung pernikahan ala putri kerajaan atau terinspirasi dari hobi dan juga hal-hal menarik di sekitar mereka. Sejumlah pesta resepsi berhasil digelar oleh pasangan dengan tema yang unik, yakni pernikahan dengan nuansa film Star Wars, pesta bertemakan piknik, tema retro, serta pesta di hutan. Namun untuk memenuhi konsep pernikahan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Persiapannya pun membutuhkan konsep yang matang. Agar hari yang berbahagia tersebut dapat berjalan lancar dan dapat dikenang seumur hidup. Ya, itu tadi beberapa penyelenggaraan pernikahan tematik begitu yang kita sudah sempat lihat bagaimana penyelenggaraannya. Ada juga salah seorang selebriti yang kalau kita lihat memang sebagian besar itu memang berbeda dengan pernikahan yang dilaksanakan indoor. Betul. Jadi sudah beda konsep di zaman sekarang seperti ini. Dan kita akan membahas mengenai tren pernikahan tematik pada Landstalk kali ini. Iya, dan kita akan membahasnya langsung bersama wedding organizer. Ada Muhammad Yazid. Mas Yazid, selamat siang. Selamat siang, Terima Mbak. kasih telah bersama kami ya di Sama-sama. Max Coffee untuk hari ini. Nah, Mas Yazid, kalau misalnya kita berbicara mengenai konsep pernikahan, mungkin kalau dulu orang berpikir mengenai konsep pernikahan adalah adat, tradisional, atau mungkin paling jauh nasional lah seperti itu. Tapi beberapa waktu belakangan nampaknya kita mendengar ada yang namanya tren pernikahan tematik. Apa sih sebenarnya tren pernikahan tematik ini? Oke, jadi sebenarnya tren pernikahan tematik ini adalah bagian dari yang kalau kita ngelihat event kan punya tema masing-masing. Iya, iya. Nah, ini dimasukkan ke dalam dunia wedding, yang dimana para pemangku hajat ini nih berpikirnya adalah kepingin mereka orang datang ke wedding itu tidak hanya datang ke wedding salaman terus pulang Iya. dan tidak melihat apapun. Oke. Nah, banyaknya orang sekarang yang pengen menikah adalah pada saat dia datang ke pernikahannya temennya atau pernikahannya dia sendiri, dia tuh pengen banyak orang bisa foto-foto di sana, bisa banyak orang bisa sambil bercengkrama lebih lama, bisa banyak area yang mungkin mereka bisa sambil ngobrol-ngobrol bareng gitu. Nah, inilah yang sekarang saat ini Tematik terjadi. artinya mungkin jadinya lebih intimate gitu Lebih ya, intimate, seperti itu betul. ya. Karena memang ajangnya mereka untuk ketemu sama kolega, sama teman-teman adalah di area pernikahan tersebut, dan banyak suasana-suasana yang memang tidak biasanya kita lihat. Oke, tema-tema yang biasanya diangkat itu tema apa saja, Mas? Yang kalau lagi sering sama kita ini adalah memang pernikahan adat yang itu ada di outdoor. Yang Oke. dimana pernikahan adat ini yang mereka sampai kalau di Jawa setelah akad nikah tuh ada panggih namanya, dan itu dijalankan di area outdoornya. Ini yang terbaru ya? Iya, dengan kondisi mungkin sekarang sudah mungkin cukup banyak yang melaksanakan Tapi kalau tersebut. kita bayangkan adat ada di outdoor ribet kayaknya gitu. Iya nggak sih atau bagaimana? Enggak juga, Enggak juga ya? karena memang porsinya adalah pada saat kita berbicara adat
kita adat setidaknya tidak melanggar dari segi adatnya. Oke. Tetapi dari segi tempatnya yang kita rubah. Dan akhirannya adalah dari segi file fotonya mereka, file videonya mereka itu jauh lebih banyak yang Tapi akan kalau artinya tempatnya yang berubah, berarti dekornya juga agak justru mungkin dekornya yang pasti, lebih ribet. pasti. Karena memang prinsipnya adalah pada saat kita berbicara outdoor dengan kondisi yang adat ataupun tidak adat ataupun tematik yang tadi, konsepsi dekorasi outdoor itu adalah konsepsi yang dimana mereka itu akan mendesain satu hari sebelum dan satu hari itu tidak bisa diganggu dengan klien lain. Oke. Gitu. Jadi memang agak sulit karena secara prinsip cabling, prinsip lighting, semua segala macam kita harus menyesuaikan. Oke, ini berbicara mengenai pernikahan tematik, ini kan baru terdengar ya mungkin 4 sampai 5 tahun belakang atau bagaimana sih Mas Yazid? Sebenarnya sih udah kedengaran dari 4-5 tahun ke belakang, tapi memang yang sekarang ini jadi banyak orang yang ingin melaksanakannya. Nah ini kira-kira dari semua klien yang kemudian datang ke wedding organizer-nya Mas Yazid nih, apa sih yang membuat mereka memilih untuk konsep pernikahan saya ingin tematik seperti itu? Lebih ke apa? Apakah mungkin karena budget atau memang ada impian tersendiri seperti itu untuk pernikahan? Lucunya adalah yang sekarang terjadi, kalau zaman dulu mungkin seringnya adalah pernikahan ini miliknya orang tua. Iya. Ya, ini yang dikembangkan oleh mereka masing-masing calon-calon pengantin ini, yang mereka merasa adalah pernikahan ini miliknya pengantin. Yang dimana adalah kita punya ide, kita punya masukan pengantin ini, nah ini yang harus mereka jalankan. Dan akhirannya sekarang orang tua lebih kepada kayak ya udah deh, oke, bapak ibu ikutin kamu deh, gitu. Jadi perihal-perihal itu yang sekarang tuh jadi dimanfaatkan sama calon-calon mantan ini. Generasi muda saat ini. Betul, ya, karena memang mereka udah lebih banyak ngelihat dunia luar kan, dan juga lebih banyak ngelihat adanya beberapa sosial media dan lain-lain. Nah itu kan juga pengaruh ke daya pikir mereka untuk mereka berpikir tematik tersebut. Tapi pada saat kemudian Anda memulai usaha ini itu tahun berapa sih mulai pertama kali? Untuk bantu-bantuan 2012. 2012. Potensialnya itu seperti apa pada masa itu dibanding dengan zaman sekarang? Apakah memang terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan rencana mereka atau para pasangan yang ingin menyelenggarakan pernikahan tematik? Cukup signifikan, Mbak. Karena kita melihatnya adalah pada saat pertama kali kita ngebangun untuk pernikahan outdoor, pada saat itu banyak orang yang berpikir adalah satu, pasti akan takut hujan. Kedua, pasti akan panas, ya kan? Nah, akhirannya prinsip-prinsip ini yang pada saat sekarang mereka tuh berubahnya bener-bener yang berpikir udahlah hujan juga, kalau memang hujan ya harus hujan ya hujan. Panas kita pun juga sekarang kalau kita kayak contoh kita lagi liburan di Bali di mana kita juga panas-panas aja jadi dan mereka fun. Dan ini yang akhirnya merubah konsep. Merubah pemikiran mereka untuk menikah. Berpikir se-wild mungkin. Yes, betul. Sesantai mungkin ya. Betul, Yang penting menikmati pernikahan itu sendiri ya. Oke, Mas Yazid dan juga Faye, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.